Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel diskusi hukum. Di video kali ini saya akan bahas tema tentang sidang anak, yaitu pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oke, baik, kita lanjut aja ya dalam penjelasannya ya, disimak ya. Persidangan perkara anak ini diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak atau bisa disingkat dengan SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Jadi di sini ada istilah yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, kita lihat di sini. Pembagian kualifikasi anak berhadapan dengan hukum. Jadi di sini ada pembagian anak berhadapan dengan hukum. Siapa saja? Yang pertama yaitu anak berkonflik dengan hukum. Ini biasanya disebut dengan anak nantinya. Bahwa ini adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi di sini yang anak berhadapan dengan hukum titik beratnya yang pertama adalah anak yang melakukan satu tindak pidana. Kalau orang dewasa adalah pelakunya ya, begitu. Jadi ini anak sebagai pelaku. Yang kedua yaitu anak korban atau anak yang menjadi korban. Jadi di sini adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Jadi di sini adalah anak sebagai korban. Yang ketiga yaitu anak saksi atau anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana. Di sini, di sistem peradilan pidana anak ini tidak hanya menitikberatkan pada anak sebagai pelaku, tetapi juga di sini mengatur anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Bahkan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi ini tidak hanya berlaku dalam perkara untuk pelaku anak, begitu juga ini berlaku untuk perkara-perkara yang pelakunya adalah orang yang sudah dewasa. Sekarang kita lihat di sini ya, itu terkait dengan ini ya, bagan yang saya buat di sini adalah umur anak, yaitu kita mulai dari angka 12, 14, 18, dan 21. Kita lihat maknanya apa dari angka-angka ini. Ini saya buat agar Anda bisa dengan mudah memahami terkait dengan persidangan perkara anak. Yang pertama yaitu 12 sampai dengan 18 tahun. Di sini adalah usia anak yang dapat diajukan ke depan persidangan yang melakukan tindak pidana. Jadi di sini pelaku anak yang saat melakukan tindak pidana pada usia 12 sampai 18 tahun di sini dapat diajukan ke persidangan perkaranya. Jadi kalau anak ini telah melakukan tindak pidana sebelum berusia 12 tahun, intinya tidak bisa diajukan ke persidangan. Dan apabila melakukan tindak pidana di atas 18 tahun, maka sudah berlaku ketentuan bahwa ini adalah persidangan orang dewasa. Sampai dengan 21. Ini maksudnya apa? Jika tindak pidana dilakukan di saat berusia belum 18 tahun, masih diproses secara sistem peradilan pidana anak sampai pelaku ini berumur 21 tahun. Jadi begini, saat anak itu melakukan tindak pidana waktu umur 17 tahun dan ternyata waktu itu melarikan diri dan baru tertangkap pada usia 20 tahun, maka untuk proses penegakan hukumnya, persidangannya masih menerapkan sistem peradilan pidana anak. Berbeda apabila tertangkapnya pada saat usia 22 tahun, maka persidangannya untuk pertanggungjawaban pidananya diberlakukan secara orang dewasa. Yang ketiga, lebih dari 14 tahun lebih, yaitu anak yang berusia 14 tahun ke atas yang dapat dikenakan penahanan. Jadi yang bisa dikenakan penahanan adalah 14 tahun. Di bawah 14 tahun tidak bisa ditahan atau dikenakan penahanan.
Selanjutnya 12 sampai dengan 14 tahun adalah usia anak yang dapat diajukan ke depan persidangan melakukan tindak pidana, tetapi hanya dapat dikenakan namanya pemidanaan berupa tindakan ya. Jadi di sini 12 sampai 14 tahun itu tidak bisa jatuh pidana penjara, hanya bisa dinyatakan berupa pidana tindakan. Nanti terkait dengan pemidanaan kita juga akan membahasnya ya, biar lebih paham terkait dengan peradilan pidana anak. Yang kelima yaitu anak yang kurang 12 tahun jika tidak pidana dilakukan saat berusia belum 12 tahun ini tidak dapat diajukan di sidang. Terus bagaimana jika terjadi? Jika terjadi, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan menentukan apakah ini akan dikembalikan kepada orang tuanya atau diikutkan pada pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di dalam suatu instansi yang ditunjuk, gitu, ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana terhadap penangkapan dan penahanan anak. Syarat dapat dikenakan penahanan yaitu tidak boleh ditahan jika ada jaminan dari orang tuanya. Yang kedua, umur anak lebih dari 14 tahun. Yang ketiga, delik pidana diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun. Ini ada syarat yang dapat dikenakan terhadap anak ya, yaitu jadi kalau tidak ada jaminan dari orang tuanya bahwa anak ini tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti, tidak melakukan tindak pidana berulang lagi, ya kan? Ini sudah ada, ini tidak bisa dilakukan oleh penahanan dan harus lihat bahwa anak harus lebih dari 14 tahun dan ancaman pidananya tidak lebih dari jangan lebih dari 7 tahun. Jadi harus 7 tahun ya ke atas. Syarat ini nanti harus dituangkan di dalam surat penahanan. Silahkan jadi pasal 32 Undang-Undang SPPA ya. Jadi syarat ini dituangkan di dalam penahanan bahwa ini memang tidak ada semua syarat ini adalah lengkap sudah ada. Terkait dengan penangkapan, anak dapat dikenakan penangkapan yaitu paling lama dalam waktu 24 jam ya. Jadi di sini tidak disebutkan hari tapi paling lama waktu 24 jam. Jadi ditangkap dalam jangka waktu 24 jam. Dan dia wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Ya. Jadi wajib ditempatkan di ruangan khusus anak, tidak boleh disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Dan dalam penangkapan dilakukan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya. Silakan dilihat di pasal 30 Undang-Undang SPPA. Sekarang kita lihat jangka waktu penahanan anak, yaitu untuk proses penyidik atau penyidikan, jangka waktu penahanan yaitu selama 7 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum selama 18 hari. Silakan lihat di pasal 33 SPPA. Yang kedua yaitu tarik penuntut umum, yaitu dikasih waktu untuk penahanan selama 5 hari dan jika masih memerlukan waktu diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 5 hari. Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama, jangka waktu penahanan yaitu diberikan waktu selama 10 hari dan bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 15 hari. Dan apabila dia harus masuk dalam proses upaya hukum banding, jangka waktu penahanan selama 10 hari dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 15 hari. Dan apabila ini harus masuk dalam tahap kasasi, maka jangka waktu penahanan selama 15 hari oleh Majelis Hakim Agung dan diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 20 hari. Jadi begitu singkatnya jangka waktu untuk penahanan perkara anak. Maka dari itu hakim di pengadilan itu harus segera menyelesaikan pemeriksaannya sehingga tidak anak tidak lepas demi hukum karena penahanannya telah selesai. Kita lihat sekarang bagaimana pemeriksaan di persidangan perkara anak. Prinsipnya yaitu dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim dalam hal apabila ancaman pidananya 7 tahun atau lebih atau perkara yang susah pembuktiannya. Di sini prinsipnya pada sidangkan hakim tunggal, tetapi kalau memang perkara ternyata ancamannya tinggi yaitu 7 tahun dan susah pembuktiannya bisa ditunjuk majelis hakim.
pemeriksaan dilakukan dalam ruang sidang khusus anak. Jadi ini ada ruang sidang khusus yang disediakan untuk pemeriksaan perkara anak. Sidang dilakukan tertutup untuk umum. Jadi tertutup umum kecuali agenda pembacaan putusan. Semua perkara akan terbuka untuk umum. Dalam sidang didampingi oleh orang tua atau walinya, advokat atau penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan atau PK. Jika tidak ada PH atau pembimbing kemasyarakatan ini, maka persidangan batal demi hukum. Sidang dilakukan tanpa menggunakan toga atau atribut kedinasan. Jadi baik hakim, panitera pengganti, penuntut umum, penasihat hukum tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan. Di sini ada hal baru di dalam sidang anak. Yang pertama yaitu tentang penerapan diversi untuk perkara yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi ini saya bahas kilas aja, nanti akan saya bahas tersendiri di dalam kait dengan materi diversi perkara anak. Bahwa diversi ini adalah berusaha untuk mendamaikan suatu perkara antara pelaku dengan korban sehingga bisa di situ disepakatilah suatu penyelesaian sehingga tidak dilakukan proses penuntutan. Artinya di sini ada namanya mediasi penal di situ ya, yang di suatu lembagakan. Nah, tentu di situ mungkin apakah diikuti dengan perdamaian atau dengan pembayaran ganti rugi, itu nanti akan disepakati dalam proses mediasi tersebut. Tentunya di sini di dalam diversi ini akan dipimpin oleh seorang fasilitator diversi, yaitu hakim pemeriksa perkara tersebut. Baik, yang kedua, identitas anak berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Masih di hal identitas anak, yaitu anak korban atau anak saksi yang tidak dapat hadir di persidangan dapat diperiksa melalui perekaman elektronik. Jadi direkam menggunakan elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual atau bahasa ngetrennya sekarang adalah dengan teleconference. Hasil pemeriksaan anak korban atau saksi di luar sidang disampaikan pada anak sebelum sidang dilanjutkan. Ya, jadi semuanya hasil pemeriksaan di luar itu disampaikan kepada anak sebelum sidang dilanjutkan. Dan yang keempat adalah penjatuhan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dapat tidak dihadiri oleh anak. Jadi di sini anak tidak harus hadir dalam waktu pembacaan putusan ya, gitu. Ini bisa dimungkinkan di dalam pasal 61 ayat 1 sistem peradilan pidana anak. Kita lihat bagaimana dalam penjatuhan pidana penjara, yaitu dijatuhi pidana ancaman pidana pembatasan kemerdekaan jika anak melakukan tindak pidana berat atau dengan kekerasan. Jadi pidana pembatasan kemerdekaan atau penjara ini dapat dilakukan jika pidananya berat dan di situ ada dilakukan dengan kekerasan. Yang kedua yaitu ancaman pidana paling lama adalah 1/2 atau setengah dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. Jadi kalau dalam perkara pencurian itu orang dewasa diancam dengan pidana 5 tahun, maka terhadap anak itu hanya dikenakan separuhnya atau setengahnya, yaitu hanya 2,5 tahun. Di sini tidak ada minimum khusus pidana penjara, yaitu jadi contoh dalam perkara narkotika. Narkotika itu ada minimal terhadap kepemilikan narkotika itu adalah minimal 4 tahun ancaman pidananya, maka terhadap pidana anak tidak berlaku ketentuan minimal di dalam perkara narkotika, contohnya seperti itu. Yang keempat, jika tidak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi di sini jika anak tidak bisa diancam dengan pidana maksimal yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana dijatuhkan
kepada anak, yaitu paling lama adalah pidana penjara, yaitu selama 10 tahun. Kita lihat di sini tentang sidang dan putusan yang batal demi hukum. Bahwa sidang batal demi hukum jika tidak dihadiri oleh penasihat hukum dan atau pembimbing kemasyarakatan. Ya, di sini sudah saya di depan tadi bahwa di sini mengakibatkan persidangan batal demi hukum. Jika tidak mempertimbangkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan, maka putusan batal demi hukum. Ya, jadi hakim wajib mempertimbangkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan tersebut. Oke, itu tadi penjelasan video dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kami dari tim diskusi hukum akan berusaha menjawab pertanyaan dari yang Anda sampaikan sebaik-baiknya. Jangan lupa like video ini dan subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya. Sampai bertemu di video kami yang akan datang.